Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyira wa nadhiran baina yaday sa'ah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasida. Wa may ya'sihima fa innahu la yadurru ila nafsah wa la yadurullaha syai'a. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para remaja kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Allah SWT setelah mewajibkan sholat 5 kali sehari semalam, juga melalui Rasulullah SAW kita bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah. Dan di antara keutamaan sholat sunnah ini adalah sebagai ibadah tambahan, sehingga kekurangan sholat wajib yang kita lakukan bisa kita sempurnakan dengan sholat-sholat sunnah yang kita lakukan. Kemudian di antara sholat sunnah yang bisa dilakukan adalah kita melakukan sholat witir. Dan sholat witir ini adalah sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam keadaan beliau mukim atau berada di tempat maupun dalam safar atau bepergian. Dan sholat witir ini mungkin banyak yang belum melaksanakannya karena mungkin belum tahu. Nah, oleh karena itu marilah kita berusaha untuk menutup waktu akhir sholat kita setelah sholat isya, setelah kita melakukan sholat sunnah ba'diyah. Kita kalau memang tidak yakin bahwa nanti pada akhir malam bisa sholat witir, maka kita bisa melakukan sholat sunnah witir setelah kita selesai melaksanakan sholat sunnah ba'diyah isya. Namun kalau kita yakin insya Allah bisa bangun pada akhir malam, maka kita bisa melaksanakan sholat witir pada akhir malam. Dan ini yang paling utama. Tentu saja kalau kita melaksanakan sholat witir, banyak sekali keutamaannya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaf'i wal watr, dan yang genap dan yang ganjil. Kalau kita ingin tahu maksud dari ayat ini, dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di. Dan sumpah yang ketiga ini, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah wasyaf'i, dengan yang genap, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Dan dia Subhanahu wa ta'ala juga bersumpah wal watri, dengan yang ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian di antara amalan sunnah yang bisa kita lakukan, yaitu kita melaksanakan sholat sunnah witir. Allah SWT menutupi kekurangan sholat fardu dengan sholat-sholat sunnah dan memerintahkan untuk menjaga dan melaksanakannya secara berkesinambungan. Di antara sholat sunnah yang diperintahkan untuk dilakukan secara kontinu, yaitu sholat witir. Dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha zadakum sholatun fahafidhu alaiha wahiyal witru akhrajahu Ahmad. Sesungguhnya Allah telah menambah untuk kalian satu sholat, maka jagalah sholat tersebut, yaitu sholat witir. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani dan Irwa Al-Ghalil, nomor hadis 159. Kemudian apa yang dimaksud dengan sholat witir? Dijelaskan pengertiannya. Yang dimaksud sholat witir adalah sholat yang dikerjakan antara setelah sholat isya hingga terbit fajar subuh sebagai penutup sholat malam. Kemudian bagaimana sebenarnya hukum sholat witir? Sholat witir merupakan sholat sunnah mu'akkadah. Menurut mayoritas ulama, hal ini didasarkan pada beberapa dalil. Di antaranya sebagai berikut. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma disebutkan
nganin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ij'alu akhira salatikum bil laili witron. Muttafaq alaih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari dengan witir. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Dalam hadis ini menunjukkan adanya perintah menjadikan salat witir sebagai penutup salat malam. Ibnu Daqiq Al-Alid mengatakan orang yang mewajibkan salat witir berdalil dengan bentuk perintah dalam hadis ini. Seandainya berpendapat kewajiban witir dalam akhir salat malam, maka itu lebih tepat. Kemudian yang kedua, hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun ala kulli muslimin, faman ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al, waman ahabba ayyutira bi salasin falyaf'al, waman ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat witir wajib bagi setiap muslim. Barang siapa yang ingin berwitir dengan 5 rakaat, maka kerjakanlah. Yang ingin berwitir 3 rakaat, maka kerjakanlah. Dan yang ingin berwitir 1 rakaat, maka kerjakanlah. Hadis riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abu Daud nomor hadis 1421. Namun demikian ada hadis lain yang menjelaskan bahwa sholat witir ini adalah sunnah muakkadah. Di antaranya adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata, al-witru laisa bi khotmin ka hayatis sholati al-maktubah walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat witir tidak wajib seperti bentuk salat wajib, namun ia adalah sunnah yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam An-Nasai disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan An-Nasai nomor hadis 368 dan Sahih Al-Jami nomor hadis 7860. Kemudian di antara keutamaan dari salat witir ini, di antaranya dijelaskan yang pertama adalah merupakan amal harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat witir merupakan salah satu amal yaumiyah yang Rasulullah SAW amalkan. Beliau biasa mengerjakan salat sunnah ini sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-witru laisa bi khotmin ka hayatil maktubati walakinnahu sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Witir bukan keharusan seperti salat wajib kalian, akan tapi ia adalah sunnah yang biasa dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam An-Nasai dan At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis sahih li ghairi. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan salat witir adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai witir. Allah Subhanahu wa taala mencintai yang witir. Karenanya Allah mencintai salat dengan rakaat witir ini. Demikian pula Allah mencintai orang yang mengamalkan salat sunnah ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha witrun yuhibbul witro. Sesungguhnya Allah itu witir, mencintai yang witir atau ganjil. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan salat witir adalah amalan ahli Al-Quran. Para sahabat ahli Al-Quran adalah mereka yang hafal Al-Quran dan sangat komitmen untuk mengamalkan serta mendakwahkannya. Mereka merupakan sahabat-sahabat yang utama. Salah satu amalan yang Rasulullah SAW perintahkan kepada mereka adalah sholat witir, agar Allah SWT semakin cinta kepada mereka. Rasulullah SAW sabda, innallaha witrun yuhibbul witro fa'autiru ya ahlal Quran. Sesungguhnya Allah itu witir, mencintai witir, maka lakukanlah sholat witir wahai ahli Al-Quran. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian dijelaskan lagi dalam hadis, ya ahlal Quran autiru fa innallaha azza wa jal witrun yuhibbul witro. Wahai ahli Al-Quran, lakukanlah sholat witir, karena sesungguhnya Allah azza wa jal itu witir, mencintai yang witir. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasai dan Ibnu Majah.
Kemudian yang keempat, di antara keutamaan sholat witir adalah sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat menekankan para sahabatnya untuk mengamalkan sholat witir. Sehingga ketika menganjurkan sholat ini, beliau mengulangi penyebutannya. Innallaha azza wa jal zadakum sholatun sholluha fima baina sholatil isya'i ila sholati subhil witru al-watru. Sesungguhnya Allah azza wa jal menambahkan satu sholat kepada kalian, maka lakukanlah sholat tersebut di antara sholat isya dan sholat subuh, yaitu sholat witir. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kemudian dijelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir. Sholat witir termasuk sholat sunnah paling utama. Ketinggian kedudukan mengalahkan harga kekayaan termahal yang dimiliki seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha amadakum bisolatin ya khairulakum min khomrin na'ami al-witro ja'alahullahu lakum fima baina sholatil isya ila sholatin ila ayat tolingal fajr. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal menambah bagi kalian sholat yang lebih baik bagi kalian daripada memiliki onta merah, yaitu sholat witir. Allah Azza wa Jal meletakkannya antara sholat isya sampai terbitnya fajar. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, saat safar, beliau sallallahu alaihi wasallam sangat melihara pelaksanaan sholat sunnah fajar dan witir, melebihi seluruh sholat sunnah. Dalam riwayat safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menyebutkan beliau mengerjakan sholat rawatib. Begitu tingginya keutamaan sholat witir sampai-sampai ulama mengeluarkan komentar miring bagi orang yang sengaja atau kerap meninggalkannya. Kemudian di antara keutamaan sholat witir yang kelima adalah Rasulullah SAW mewasiatkan setiap hari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau SAW bersabda, Awsoni khalili sallallahu alaihi wasallam bi salasin bi siyamin salasati ayyamin min kulli sahr wa raqatil duha wa an utiro qabla an arkut. Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepadaku 3 perkara: puasa tiap hari tiap bulan, sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian bagaimana cara kita melakukan sholat witir? Dijelaskan bahwa sholat ini merupakan salah satu sholat sunnah muakkad, yakni sangat dianjurkan. Disebut witir karena jumlah rakaatnya ganjil. Imam Abu Hanifah berpendapat sholat ini hukumnya wajib. Namun pendapat ini tidak kuat. Kemudian yang pertama, bahwa waktu sholat witir itu terbentang sejak setelah sholat isya hingga terbitnya fajar, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sehingga sholat witir juga termasuk qiyamul lail. Kapan Rasulullah SAW mengerjakan sholat witir? Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru awwalal lail wa awsatu wa akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat witir pada awal malam, kadang-kadang di pertengahan malam, kadang-kadang pula di akhir malam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis ini sahih. Namun yang paling Rasulullah SAW mengerjakan sholat witir adalah pada akhir malam. Kemudian dijelaskan bahwa Said Sabiq menjelaskan dalam kitabnya Fiqh Sunnah, yaitu sunnah menyegerakan witir pada permulaan malam bagi orang yang khawatir tidak bisa bangun pada akhir malam. Namun bagi yang sanggup bangun pada akhir malam, sunnah mengerjakan witir pada akhir malam. Tentu yang paling utama adalah pada akhir malam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim, Man khofa alla yakuma min akhiril laili falyutir awalahu wa man tomiya ayyakuma akhirahu falyutir akhirul lail fa inna sholata akhirul lail mashudatun wa dzalika afdol. Barang siapa yang khawatir tidak akan sanggup bangun pada akhir malam, hendaklah ia berwitir pada permulaan malam. Dan barang siapa yang merasa sanggup bangun pada akhir malam, hendaklah ia berwitir pada akhir malam itu. Sebab mengerjakan sholat pada akhir malam itu disaksikan malaikat, yang demikian itu lebih utama. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kedua,
bilangan dan jumlah rakaat. Sesuai namanya, witir adalah sholat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil. Minimal 1 rakaat, bisa juga 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, bahkan 9 rakaat. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu merupakan contoh sahabat yang mengerjakan sholat witir 1 rakaat setelah sholat Isya di Masjid Nabawi. Ia pernah ditanya, engkau hanya berwitir 1 rakaat saja dan tidak menambahnya? Saat menjawab, iya, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, alladzi la yanamu hatta yutira hazim. Orang yang tidak tidur dulu sebelum berwitir adalah orang yang suka berhati-hati. Hadis hasan riwayat Imam Ahmad. Kemudian jumlah rakaat. Dalam sholat witir boleh dilakukan dengan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, dan 11 rakaat. Dengan dasar sabda Rasulullah SAW, al-witru hakun ala kulli muslimin, faman ahabba ayutiro bi khamsin falyaf'al, waman ahabba ayutiro bi salasin falyaf'al, waman ahabba ayutiro bi wahidatin falyaf'al. Salat witir wajib bagi setiap muslim. Barang siapa yang ingin berwitir dengan 5 rakaat, maka kerjakanlah. Yang ingin berwitir 3 rakaat, maka kerjakanlah. Yang ingin berwitir 1 rakaat, maka kerjakanlah. Hadis riwayat Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abu Daud, nomor hadis 1421. Kemudian bagaimana cara kita melakukan sholat witir? Dalam mengerjakan sholat witir boleh dikerjakan 2 rakaat, kemudian diakhiri dengan 1 rakaat, dengan masing-masing 1 tasyahud dan 1 kali salam. Boleh pula keseluruhan rakaat sekaligus dengan 1 kali salam. Untuk 3 rakaat atau lebih dengan sekali salam ini boleh dengan 2 tasyahud sekali salam, boleh pula hanya dengan 1 tasyahud pada rakaat terakhir saja. Sebagaimana hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabnin aw bi khamsin la yafsilu bainahunna bitaslim. Rasulullah SAW berwitir 7 atau 5 rakaat secara bersambung dan tidak dipisahkan dengan salam. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yusolli minal laili salasa asrota rakaatan yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Rasulullah SAW mengerjakan sholat malam 13 rakaat, termasuk di dalamnya sholat witir 5 rakaat. Beliau tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat terakhir. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian surat yang dibaca ketika sholat witir, bahwa setelah kita membaca sholat dengan Al-Fatihah, boleh membaca ayat manapun dari Al-Quran. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di dalam Al-Quran itu tidak ada yang dapat diabaikan. Oleh sebab itu, dalam sholat witir, engkau boleh membaca ayat Al-Quran yang engkau sukai. Namun jika sholat witirnya 3 rakaat, sunnah membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Kafirun pada rakaat kedua. Sedangkan pada rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Hal ini sebagaimana hadis dari Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. An Abi ibni Ka'bin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Dari Ubay bin Ka'ab, beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir dengan membaca sabbi isma rabbikal a'la dan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Hadis surat An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian yang kedua, membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama, surat Al-Kafirun pada rakaat kedua, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas pada rakaat ketiga. An Abdul Aziz ibni Juraij qol sa'alna Aisyah bi Aisya'in kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana yaqra'u fi raqatil ula bisabi isma rabbikal a'la wa fi tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun
wa fi tsalitsah qul huwallahu ahad wal muawwidatain. Dari Abdul Aziz bin Juraij, beliau berkata, kami bertanya kepada Aisyah, dengan apakah Rasulullah SAW sholat witir? Maka Aisyah menjawab, beliau membaca Sabi Isma Rabbikal A'la pada rakaat pertama, dan Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat kedua, dan Qul huwallahu ahad serta al-muawwidatain yaitu Al-Falaq dan Anas pada rakaat ketiga. Hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian ketika salat witir satu rakaat membaca 100 ayat dari surat An-Nisa. Dari Abu Majlis bahasanya Abu Musa Al-Asy'ari berada di antara Mekah dan Madinah. Beliau kemudian sholat Isya 2 rakaat, setelah itu sholat witir 1 rakaat membaca 100 ayat dari surat An-Nisa. Kemudian beliau mengatakan, aku tidak akan meninggalkan untuk meletakkan kedua kakiku di tempat Rasulullah SAW meletakkan kedua kakinya, dan aku membaca apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Kemudian di antara doa salat witir adalah dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama fil witri qala subhanal malikil qudus. Rasulullah SAW setelah salam salat witir beliau membaca subhanal malikil qudus. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor hadis 1430 disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan dalam riwayat lain doa setelah witir adalah subhanal malikil qudus 3 kali. Maha suci, Raja Maha Suci, dengan memanjangkan serta mengeraskan suaranya serta mengucapkan yang ketiga kalinya. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor hadis 1430, An-Nasa'i, Imam Ahmad, Ibn Hibban, Al-Baghawi, dan hadis ini sahih. Di antara doa lain adalah Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhoanmu dari kemarahanmu dan dengan keselamatanmu dari hukumanmu, dan aku berlindung padamu dari siksamu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepadamu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau sanjungkan kepada dirimu sendiri. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor hadis 1427, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Kemudian bagaimana cara membaca Subhanal Malikil Qudus? Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, faida faragha qala inda faraghihi Subhanal Malikil Qudus salasa maratin yutilu fi akhirihinna. Jika Rasulullah SAW telah selesai dari witirnya, beliau membaca Subhanal Malikil Qudus sebanyak 3 kali. Beliau memanjangkan di akhirnya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i nomor hadis 1700, Ibnu Majah 1182, Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kemudian ada tambahan yaitu Robbil malaikati waruh. Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, faida salama qala subhanal malikil qudus salasa marratin yamuddu bika sautahu fil akhirah yaqul Robbil malaikati waruh. Jika Nabi SAW mengucapkan salam, beliau mengucapkan Subhanal Malikil Qudus sebanyak 3 kali, dan di suara ketiga beliau memanjangkan suaranya, lalu beliau mengucapkan Robbil Malaikatu Waruh. Hadis riwayat As-Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi dan Sunan Ad-Darqutni. Tambahan Robbil Malaikatu Waruh ada tambahan makbulah yang diterima. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga kita mau melakukan sholat sunnah mu'akkad witir ini. Bahkan ada yang berpendapat wajib. Setiap selesai kita sholat isya, atau kalau kita takut tidak bisa bangun malam, kita bisa sholat witir setelah sholat ba'diyah isya. Namun kalau kita yakin bisa sholat witir pada akhir malam, maka kerjakanlah sholat witir ini pada akhir malam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga
Allah SWT selalu memberikan petunjuknya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan sholat witir ini secara terus-menerus sampai akhir hayat kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.